Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Oke, share aktivitas aku lagi di warung sembako. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya nonton video sederhana aku ini yang isinya hanya seputaran konten daily vlog ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Siang ini aku kedatangan etalase baru ya teman-teman. Jadi memang beberapa hari yang lalu aku pesan etalase rokok dan alhamdulillah ini udah datang etalasenya dan langsung dipasang sama bapak teknisinya. Dan aku juga sekalian minta tolong sama bapak teknisinya untuk menambahkan sekat di etalase yang terbesar di warung sembako aku ini ya teman-teman. Karena memang kemarin itu terkesan kayak terlalu besar ya teman-teman, kurang maksimal pada saat aku penataan barang. Dan ini setelah ditambahkan sekat, alhamdulillah jadi lebih maksimal ya teman-teman. Untuk di atasnya ini aku biarin aja plong seperti itu, tapi kalau untuk di bawahnya aku tambahkan sekat kurang lebih sekitar 10 cm. Jadi sembari pak teknisinya tadi memasang sekat di etalase yang besar, aku juga sekalian menata etalase rokok ini ya teman-teman. Pokoknya begitu barangnya datang, aku bersihin etalasenya, terus langsung aku display aja rokoknya seperti ini. Gimana teman-teman, jadi lebih rapi ya kelihatannya kalau udah ada etalase khusus rokok. Dan setelah pak teknisinya pulang, aku langsung aja menata rapi stok minuman dingin ya teman-teman. Yang tadinya ada di etalase bagian atas, aku pindahkan di bagian sini karena untuk ukuran juga pas banget ya teman-teman. Sekat yang baru ditambahkan tadi belum langsung aku display produk-produk jualan aku ya teman-teman, karena takutnya lemnya belum terlalu kering, jadi aku langsung natanya di bagian bawahnya aja. Dan ini pun juga udah aku bersihkan pakai cairan pembersih kaca. Nah ini sekalian aja aku mau bersih-bersih ya teman-teman. Untuk di bagian sini tadi aku udah bersihkan, jadi gantian minumannya aku pindahkan ke bawah. Nanti setelah itu aku bersihkan lagi etalase bagian atasnya ya teman-teman, karena udah lumayan berdebu juga. Jadi meskipun etalase ini tertutup, yang namanya debu itu nggak bisa kita hindari ya teman-teman. Oh ya, jadi di video kapan hari pernah ada yang nanya di kolom komentar, tapi sayangnya aku lupa screenshot pertanyaannya ya teman-teman. Jadi pertanyaan itu dari penonton aku yang tidak memiliki channel, tapi beliau memiliki warung sembako sama kayak aku gini ya teman-teman. Warung sembakonya itu udah buka cukup lama. Jadi kurang lebih isi komennya itu dia bercerita kalau dia juga memiliki usaha toko sembako, tapi tidak memiliki pelanggan yang baru ya teman-teman. Jadi pelanggannya cuman itu-itu aja dan itu membuat warung sembakonya sulit untuk berkembang. Oke, sebelum videonya dilanjut, di sini aku tekankan kembali kalau aku membuat channel ini nggak ada maksud untuk pamer ataupun menggurui ya teman-teman. Di sini kita sama-sama sharing, berbagi, karena di sini aku pun juga masih belajar ya teman-teman. Apalagi warung sembako aku ini usianya baru setahun, channel aku juga ya baru 2 tahun gitu ya teman-teman. Jadi intinya aku pun juga masih minim pengalaman, tapi kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang ingin aku berbagi tips, aku akan mencari ilmunya dari beberapa artikel dan akan aku share di video ini. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, jadi memang seringkali aku membaca beberapa komentar berupa keluhan pemilik usaha warung sembako yang terus mengalami penurunan omset jualan mereka ya teman-teman. Mungkin lantaran banyaknya usaha baru serupa di sekitar mereka gitu ya teman-teman.
Nah, dari situ akan timbul pertanyaan, apa aja sih yang harus diperbuat agar usaha warung sembako kita itu bisa kembali eksis seperti dulu, meskipun adanya persaingan di lingkungan kita ya teman-teman. Bisa jadi dulu ketika belum banyak usaha sembako sejenis di daerah sekitar kita, mungkin saja usaha sembako kita itu tetap ramai pembeli ya teman-teman, meskipun pelayanan yang kita berikan itu tidak terlalu menjadi prioritas kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, di mana mulai banyaknya bermunculan pesaing baru, maka pelayanan yang terbaik adalah salah satu cara untuk menjaga pelanggan agar tetap setia dan tidak berpindah ke warung sebelah ya teman-teman. Jadi salah satu kebiasaan buruk kita sebagai pemilik usaha toko sembako di rumah, karena semua pekerjaan serba disambi, lantas kita membiarkan pelanggan kita memanggil kita dan menunggu lama. Sebaiknya tuh jangan ya teman-teman. Jadi meskipun warung kita sepi, sebisa mungkin kita harus selalu standby di warung kita. Yang kedua, lengkapi produk jualan kita ya teman-teman. Jadi semakin lengkap produk jualan yang kita jual, maka ini akan semakin menarik pelanggan untuk lebih memilih berbelanja di warung kita dibandingkan warung lain ya teman-teman. Tapi Kak, modal aku pas-pasan, gimana dong? Nah, jadi kalau misalnya kalian yakin permasalahan utama warung kalian sepi karena persaingan dari kelengkapan produk jualan, maka menambah dana dengan menjual aset pribadi pasif yang kurang bermanfaat itu bisa dijadikan pertimbangan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melengkapi produk jualan kalian dengan berbagai macam item. Jadi barang yang sekiranya paling laku itu kalian bisa nyetok agak banyak. Tapi kalau misalnya barang yang perputarannya cepat itu kalian bisa stok sedikit-sedikit. Yang penting ada beraneka macam ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu tarik produk yang kadaluarsa ya teman-teman. Jadi memang cukup banyak pemilik warung itu yang kayak sayang aja mengambil produk mereka. Mereka masih beranggapan kalau meskipun produk itu udah expire tapi barangkali masih bisa dijual, itu salah besar ya teman-teman. Jadi apapun alasannya, produk yang kadaluarsa itu harus segera ditarik ya teman-teman, terutama untuk produk-produk yang mudah berjamur. Itu jangan sampai kalian display, itu harus kalian perhatikan. Atau misalnya minuman saset atau bumbu-bumbu instan, itu kan biasa kita belinya rentengan, terus karena perputarannya lambat, lantas masih tersisa mungkin 2 atau 3 saset kemasan. Mungkin memang secara kemasan produknya masih bagus, tapi pada saat kalian cek tanggalnya ternyata produk tersebut itu udah expire. Jadi memang mungkin akan dirasa rugi karena kita menarik produk yang expire, tapi lebih baik seperti itu ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian tetap jual produk tersebut, itu akan meninggalkan image yang kurang baik terhadap warung sembako kalian. Kemudian yang keempat, survei harga dengan pesaing ya teman-teman, karena selisih sedikit saja produk kalian dengan harga pesaing itu tentunya bersiaplah warung kalian itu akan ditinggalkan peminatnya. Jika teman-teman kesulitan menurunkan harga karena merasa keuntungan yang diperoleh sangat sedikit, minimal kalian menyamakan harga kalian dengan warung sembako pesaing kalian ya teman-teman. Dan yang kelima, mengenai kenyamanan dan kebersihan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki warung sembako yang terkesan berantakan, kotor, atau kurang menarik, maka saatnya kalian harus merubah tampilan agar terlihat lebih fresh. Jadi kalau aku pribadi biasanya aku turunkan beberapa produk yang aku display di etalase, kemudian aku bersihkan etalasenya, terus bisa juga kalian merubah warna cat dengan warna yang lebih terang. Bisa juga kalian merubah posisi etalase teman-teman, jadi sedikit digeser-geser merubah suasana warung kalian agar terlihat lebih fresh. Baiklah teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.